Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mengenai masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, pada kali ini kita akan membahas materi tentang kerajaan Majapahit. Nah, bagaimana itu kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang sangat luas di Indonesia. Bahkan wilayahnya bukan cuma meliputi wilayah Indonesia saja atau wilayah Nusantara saja, tetapi sampai ke luar negeri seperti misalnya wilayah Semenanjung Malaka, kemudian juga wilayah Filipina bagian selatan, itu merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Nah, bagaimana sih kehidupan politik di kerajaan Majapahit? Kehidupan politik di kerajaan Majapahit di sini boleh dikatakan kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang sangat besar dan diperintah oleh raja-raja yang besar. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit itu, diantaranya ada yang bernama Raden Wijaya. Dia berkuasa di kerajaan Majapahit dimulai dari tahun 1292 sampai 1309. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raja Jaya Negara. Raja Jaya Negara ini berkuasa dari tahun 1309 sampai 1328. Sayangnya Raja Jaya Negara kurang banyak disukai termasuk oleh para pejabat negara. Hal ini disebabkan karena katanya Jaya Negara itu adalah seorang raja yang kurang begitu baik dalam memerintah. Dia terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak begitu peduli terhadap kehidupan rakyat. Sehingga dia tidak disukai oleh masyarakat di kerajaan Majapahit tersebut. Jaya Negara sendiri ketika meninggal atau ketika wafat, dia tidak mempunyai keturunan. Sehingga dia kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi ini kemudian memerintah dan berkuasa dari tahun 1328 sampai 1350. Dan dia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya sangat luas sekali. Pada masa pada masa raja yang memerintahnya Hayam Wuruk itulah, maka kerajaan Majapahit wilayahnya meliputi seluruh wilayah Nusantara termasuk wilayah Filipina bagian selatan dan juga Semenanjung Malaysia. Nah, setelah Hayam Wuruk turun dari tahta, dia digantikan oleh putranya yang bernama Dyah Kusuma Wardani. Dan setelah itu yang menggantikan kedudukan Dyah Kusuma Wardani adalah Suhita. Sayangnya, setelah masa pemerintahan Suhita, raja-raja yang berkuasa di kerajaan Majapahit adalah raja-raja yang lemah. Sehingga kondisi kerajaan mulai mengalami kemunduran-kemunduran, bahkan akhirnya mengalami kehancuran. Itulah kehidupan politik di kerajaan Majapahit. Nah, bagaimana kehidupan sosial ekonominya? Kehidupan sosial ekonomi di kerajaan Majapahit ya. Kehidupan sosial masa Majapahit itu boleh dikatakan aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk pernah melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana sih kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, Hayam Wuruk adalah seorang raja yang bijaksana. Dia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dia sangat memperhatikan kemakmuran masyarakatnya. Kemudian kalau yang barusan dikatakan adalah kehidupan sosialnya, sekarang kita lihat bagaimana kehidupan kebudayaannya. Hasil budaya Majapahit. Nah, pada masa kerajaan Majapahit, banyak sekali meninggalkan hasil budaya. Ada yang berupa candi, ya, dan kita lihat di sini candi apa saja sih yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit.
Candi yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit, di antaranya ada Candi Penataran di Blitar, ada Candi Brahu, ada Candi Bentar, kemudian Candi Bajang Ratu dan Candi Tikus. Dan di samping candi, Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak sekali karya sastra yang sangat terkenal. Di antaranya ada Kitab Negara Kertagama, ada Kitab Sutasoma, ada Kitab Arjuna Wijaya, ada Kitab Kuncara Kurnja, Kitab Pararaton, Kitab Sundayana, dan Kitab Panji Wijaya Krama. Nah, pada masa Kerajaan Majapahit, bagaimana kehidupannya dalam bidang hukum? Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit telah mempunyai hukum dan perundang-undangan. Kitab hukum atau perundang-undangan pada masa Majapahit ini disebut Kutara Manawa, ya, yang terbuat dalam 2 piagam. Kemudian Kerajaan Majapahit ini boleh dikatakan sangat besar pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, cuma sayangnya akhirnya kerajaan ini mulai mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami keruntuhan. Sekarang kita lihat apa saja sih faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit itu diantaranya yaitu meninggalnya Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dengan meninggalnya 2 tokoh hebat tersebut, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran karena tidak ada satupun raja-raja yang sanggup menandingi kehebatan Hayam Wuruk. Bahkan boleh dikatakan setelah Hayam Wuruk tidak ada lagi, raja-raja yang berkuasa adalah raja-raja yang lemah. Kemudian faktor yang kedua yaitu timbulnya perang Parekrek. Nah, setelah meninggalnya Hayam Wuruk, terjadi perebutan kekuasaan di antara keturunan-keturunan Hayam Wuruk tersebut. Dan perang Parekrek telah juga menyebabkan kerajaan mengalami kemunduran dan kehancuran. Kemudian juga kerajaan Majapahit mengalami situasi seperti yaitu kerajaan-kerajaan vasal atau kerajaan-kerajaan bawahannya banyak yang memisahkan diri. Sehingga kerajaan Majapahit yang tadinya merupakan kerajaan luas mulai menyempit, dan menyempit. Ya, sehingga tidak seluas seperti pada zaman Hayam Wuruk lagi. Dan faktor penyebab keruntuhan yang utama yaitu berkembangnya pengaruh Islam di Pulau Jawa. Pada saat itu berdiri kerajaan Islam yaitu Kerajaan Demak. Dan Kerajaan Majapahit pernah berperang dengan Kerajaan Demak. Jadi dengan kata lain, Kerajaan Demak melakukan penyerangan ke Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Majapahit tidak bisa bertahan. Akhirnya Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Nah, itulah tentang Kerajaan Majapahit, dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Dan kita akan bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.